kita dengar nasihat-nasihatnya. Nah, karena itu para jamaah sekalian, hari ini mari kita mendengar nasihat dari Malik bin Dinar. Nah, siapa Malik bin Dinar ini? Malik bin Dinar ini adalah putra seorang budak dari Persia, ya, budak dari Persia. Yang Malik bin Dinar ini adalah murid dari Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri ini tabi'in, ya, dari generasi tabi'in. Al Hasan Al Basri ini. Malik bin Dinar dilahirkan pada masa Ibnu Abbas, ya, sehingga Ibnu Abbas ketika melihat Malik bin Dinar, karena beliau adalah murid dari Al Hasan Al Basri, beliau adalah faqih fiddin, tidak banyak bicara, tetapi beliau merupakan ulama yang ilmunya itu luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, si ini Malik bin Dinar ini seperti para sahabat. Jadi karakternya itu seperti para sahabat. Karena itu
fasilitas kita dalam hal harta, ya tidak akan ada habisnya, ya. Dan itu akan membuat kita itu panjang amal, panjang apa? Panjang angan, bukan panjang amal, panjang angan. Panjang angan itu membuat kita lupa terhadap akhirat, yang dipikirkan dunia terus gitu ya. Padahal ada nasihat dari Nabi, ya, kepada Ibnu Umar, ya. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'abirus sabil. Ya, satu ketika Nabi itu memegang pundak Ibnu Umar, kemudian Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Au ka'abirus sabil, atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Gimana orang asing itu? Orang asing itu dia tidak akan terbesit sama sekali di dalam benaknya itu untuk tinggal. Dia menjadi orang asing di sana. Tidak akan mungkin dia terbesit, dia akan tinggal di sana. Satu ketika dia akan kepingin pulang ke daerahnya sendiri, pulang ke negaranya. Nah, manusia di dunia ini juga begitu. Dunia ini adalah tempat yang menjadikan kita orang asing. Ya, jadilah engkau orang asing di dunia, kata Nabi. Yang kita akan merindukan tempat kita yang sebenarnya. Ya, apa tempat manusia yang sebenarnya? Yaitu akhirat. Jadi itu maknanya kita menjadi orang yang au ka'abirus sabil, kata Nabi, atau menjadi orang yang seperti orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu kalaupun dia berhenti, singgah, istirahat, dia tidak akan terus tinggal di situ. Ya. Dia akan melanjutkan perjalanan sampai kepada tujuannya. Ini misalnya kalau kita bepergian ke Surabaya, misalnya, kadang-kadang kita itu istirahat di satu tempat. Itu istirahat hanya untuk mungkin untuk makan, untuk minum, untuk melepas lelah. Kemudian berangkat lagi. Nah, sampai kepada tujuan yang kita tuju, tempat yang kita tuju. Maka orang yang beriman itu, ya, dinasihati oleh Nabi supaya menjadi seperti orang yang bepergian itu. Jadi di dunia ini dia akan meninggalkan dunia ini. Ya, itu harus ada pada dirinya. Orientasinya itu pada tujuan yang sebenarnya, tempat yang sebenarnya. Apa tempat yang sebenarnya? Yaitu akhirat. Jadi kalau orang tadi itu melampiaskan kenikmatannya itu di dunia, nah, dia tidak akan mikir seperti orang asing ataupun seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Maka dia tumpahkan kenikmatannya itu di dunia. Jadi kalau orang seperti itu, maka Allah tidak akan memberikan kenikmatan di akhirat. Tapi kalau dia mau menahan diri untuk untuk tidak mengambil semua kenikmatan di akhirat itu, maka Allah akan memberikan kenikmatan di akhirat. Kemudian nasihat yang lain pada jamaah sekalian, ini dari Imam
bangga dengan pujian, juga tidak akan tidak akan masalah dengan celaan atau cemoohan orang, karena dia hanya menghamba saja kepada Allah, bukan kepada manusia, ya. Karena kebanyakan manusia itu ya suka untuk dipuji, ya takut untuk dicela. Nah itu suka pujian, ya itulah yang namanya manusia, ya karena ya sifat manusia itu memang seperti itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa kadang-kadang orang memuji itu juga tidak tulus, ya. Pujian yang disampaikan itu tidak tulus karena ada banyak kepentingan di situ. Nah, maka kalau orang itu sering dipuji, ya itu bukan semakin menyelamatkan dia, ya kadang-kadang bisa menyengsarakan dia, menyesatkan, ya karena sering dipuji. Ya karena itu kita proporsional saja memuji itu, ya karena Allah. Ya kalau mencela juga karena Allah. Ya mencela perbuatan yang jelek misalnya, bukan orangnya yang dicela tapi perbuatannya. Ya dan kalau ada orang yang berbuat jelek, ya kita ingatkan. Jadi mengingatkannya itu juga karena Allah, bukan karena suka tidak suka, bukan karena dendam, tapi semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita memuji, memujilah karena Allah. Boleh memuji, tapi tidak boleh memuji berbohong, ya memuji tapi bohong. Misalnya ada orang yang ilmunya biasa-biasa saja, kemudian kita puji, Anda ini ilmunya tinggi, itu kan tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kalau memuji sesuai dengan kenyataan, sampean ini salut saya, kok bisa sampean tuh puasa Senin Kemis terus rutin tuh gimana, sampean ini luar biasa. Itu kan memuji kita, memuji tapi karena Allah dan sesuai dengan fakta. Nah, itu tidak masalah, ya. Tapi kalau memuji maksudnya adalah membuat orang itu bangga, nah itu yang tidak boleh. Yang dipuji juga begitu, ya jangan suka dipuji. Ya kalau ada orang yang memuji, hendaknya ingat kepada Allah. Semua yang Anda katakan itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi biidznillah, ya kalau dipuji itu katakan biidznillah, ini semua adalah karena Allah, ya bukan semata-mata usaha kita. Ya saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maka ini ada satu lagi nasihat dari Malik bin Dinar. Dia mengatakan begini, badan itu jika sakit sering menyebabkan tidak bisa makan, ya minum, tidur dan istirahat. Demikian pula hati atau akal jika sudah dibelenggu oleh cinta dunia sering menyebabkan tidak dapat menerima ragam nasihat. Nah, hati-hati. Ya. Jadi hati atau akal jika sudah dibelenggu dengan cinta dunia sering menyebabkan tidak bisa menerima nasihat. Ya, jadi orang itu kalau sudah begitu kenikmatan dunia itu sudah dia rasakan dan dia tumpahkan isi hatinya itu terhadap dunia itu, maka dia sulit untuk menerima nasihat. Misal orang yang diberi nikmat kekuasaan oleh Allah yang besar seperti Fir'aun, sulit menerima nasihat, ya. Yang Fir'aun yang kecil juga begitu, ya, diberi kekuasaan yang besar, ya, dirinya itu bisa melakukan apa saja, dia sudah merasakan nikmat di situ, maka dia akan sulit menerima nasihat. Ya, makanya jangan kita meletakkan hati pada dunia, tapi cukup dunia itu hanya kita letakkan di tangan saja. Nah, hati kita tetap kepada Allah, hati kita tetap kepada akhirat, ya, sehingga kita mudah
menerima nasihat. Ya, jadi setiap manusia itu butuh nasihat. Bukan berarti kalau sudah kiai, kalau sudah ustadz, kalau sudah ahli agama tidak butuh nasihat. Ya, bukan berarti kalau sudah berkuasa tidak butuh nasihat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, dia semakin perlu nasihat. Ya, semakin tinggi kedudukan orang, ya, jadi yang orang biasa dengan ustadz itu semakin butuh ustadz itu nasihat. Ya, penguasa, pejabat semakin butuh nasihat daripada orang biasa. Kenapa? Karena itu bisa melalaikan dirinya. Ilmu itu bisa melalaikan, ya. Jabatan bisa melalaikan, pangkat bisa melalaikan, kekuasaan bisa melalaikan. Maka dari itu nasihat itu lebih dibutuhkan, lebih diperlukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, baik itu kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kekuasaan, dan yang lain-lain. Ya, dia perlu nasihat. Ya, karena itu mari kita supaya kita gampang menerima nasihat, tidak marah kalau diberi nasihat, maka janganlah kita menghamba kepada manusia, tetapi menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula menghamba kepada dunia, karena dunia itu yang menyebabkan orang lupa dan tidak mau menerima nasihat. Karena itu ini adalah satu nasihat bagi saya dan juga panjenengan semua, supaya berhati-hati terhadap dunia, ya, berhati-hati terhadap kenikmatan dunia. Kita gunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita selamat, ya. Dan di dalam kehidupan kaum muslimin, nasihat menasehati itu biasa, ya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Nah, itu. Jadi kita itu butuh nasihat tentang kebenaran, butuh nasihat supaya kita bisa sabar. Ya, jadi mari kita biasakan untuk nasihat menasehati. Ya. Jadi seharusnya kalau dinasehati itu ya terima kasih, ya. Jazakallah khairan telah menasehati. Ya, bukan malah marah ketika dinasehati. Ya, justru kita butuh nasihat. Jadi orang-orang dulu itu seringkali meminta nasihat. Ya. Jadi sebelum diberi nasihat itu minta nasihat, tolong saya dinasehati. Ya, semakin penting posisi kita, semakin butuh kita nasihat. Ya, tolong dinasehati. Jadi tidak usah ini malah meminta nasihat supaya dia bisa melakukan hal-hal yang benar. Nah, saya kira itu untuk mengingatkan kita dalam kehidupan kita ini, mari kita saling nasihat menasehati. Ya, yang kecil boleh menasehati yang besar, yang muda boleh menasehati yang tua. Bukan kemudian yang tua harus menasehati yang muda, tidak. Tapi yang muda bisa menasehati yang tua. Apalagi yang tua, ya, yang tua lebih boleh lagi menasehati yang muda, ya. Karena boleh jadi tua itu kadang-kadang hanya umurnya saja, ya. Tua hanya umurnya saja, ya. Perilakunya itu tidak mencerminkan tuanya, ya, tidak mencerminkan umurnya. Karena itu orang tua pun dia masih butuh nasihat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.